Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya dengan percaya kita dalam keadaan sehat dan luar biasa. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita berkumpul bersama-sama walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi kita yakin dan percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, urapan Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kita, di rumah kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk lebih dalam lagi dalam ibadah ini. Kita siapkan hati kita akan berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya Roh Kudus, Roh Tuhan hadir dalam hidup kita masing-masing, di rumah tangga kita masing-masing. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih Tuhan Yesus, kalau pada hari ini Tuhan Yesus kami boleh ada semua karena kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh Tuhan Yesus memuji menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan waktu-waktu yang Kau berikan, di mana Tuhan Yesus kami akan naikkan pujian kami akan naikkan sembah kami Tuhan Yesus ke dalam hadirat-Mu. Terus urapi kami masing-masing Bapa, berkati kami Bapa, urapi kami dengan urapan yang baru Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus pada hari ini Bapa, kami mau berikan yang terbaik ke dalam hadirat-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Lindungi, jagai Bapa setiap bangunan yang kami tempati untuk beribadah Tuhan Yesus. Muka belakang, kanan, kiri, atas, bawah Bapa, radius kilometer tempat Tuhan Yesus kami beribadah, Engkau kuasai Tuhan Yesus. Segala kuasa roh jahat, roh tiri, roh pembalikan, kuasa roh sifat silap dan dengan antek-anteknya, roh perdukuran santet, si roh penghulu di darah-darah lantas sekalipun Tuhan Yesus, Engkau kami lompatkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Nia dari kehidupan kami, nia dari tempat kami beribadah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terus bertahta dalam rumah tangga kami masing-masing Tuhan Yesus. Kami tahu urapan-Mu terjadi Bapak. Kami tahu Tuhan Yesus kuasa Roh Kudus-Mu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun keadaan yang tidak memungkinkan Tuhan Yesus, tidak membatasi kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Urapi kami masing-masing Bapak. Terima kasih Bapak, kami perlaskan doa ini Bapak, urapi ibadah kami dari awal pertengahan pada akhirnya. Biarlah seturut dengan rencana-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya, amin. Persiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan sembah Dia, kita akan tinggikan nama-Nya. Bapak, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Yang siap untuk memuji besarkan nama Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap bangkit berdiri, kita akan memuji besarkan nama Tuhan. Kita akan itu pujian di balik topan berlalu, Tuhanlah terus menjadi penopang hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara, kita berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Tempat berlindung
berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Silakan dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saja kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau tahu, kami tahu Tuhan Yesus, Engkau terus pelihara kami. Engkau baik Tuhan Yesus dan sangat baik. Ku tahu Bapa pelihara kami. Ku yakin Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Jemaat Tuhan tempat ini, saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Saya akan bawakan firman yang terdapat dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah jangan takut sebab Tuhan besertamu. Sebagaimana yang Bapak Ibu bisa tahu, jemaat Tuhan tahu bahwa di Matius ini menceritakan tentang kisah lanjutan di mana sebelumnya kisah pelayanan Tuhan Yesus yang telah melakukan pelayanan mujizat, yaitu memberi makan 5.000 orang melalui 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu bisa lihat ya di Matius 14 ayat 22 sampai 33, mari kita baca bersama. Yesus berjalan di atas air.
Sudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sedang jemaat Tuhan, murid-murid pada saat itu berlayar karena Tuhan Yesus yang suruh. Murid-murid berlayar menggunakan perahu. Murid-muridnya pada saat itu merasakan ada di zona nyaman. Tidak ada masalah, semuanya tenang-tenang saja. Tetapi setelah dia mengalami zona kenyamanan, murid-muridnya melihat sesosok yang berjalan di atas air. Sama juga seperti kita, tiba-tiba kita melihat sesuatu di dalam remang-remang, pasti kita akan takut ya. Sama seperti itu, mereka terkejut dan bahkan mereka berseru. Kita lihat di ayat 26 tadi, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu mereka berteriak-teriak karena takut. Setiap orang yang menerima firman-Nya dan mau melakukannya, percayalah Bapak Ibu bahwa ia tidak akan ditinggalkan Tuhan. Murid-murid tadi melakukan firman Tuhan, melaksanakan apa yang Tuhan suruh dengan berlayar. Tetapi pada saat ada melihat sosok yang tidak dia tahu, dia menjadi bimbang, dia menjadi takut. Mari kita yang menerima firman Tuhan, mari kita yang sudah mengetahui firman Tuhan, kita melakukannya dan jangan menjadi takut. Marilah kita percayai bahwa firman yang Tuhan sampaikan itu tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sama seperti, mari kita lihat di Yosua 1 ayat 9. Di Yosua 1 ayat 9, firman Tuhan berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Mari Bapak Ibu, janganlah kita takut pada saat kita menerima firman-Nya. Yakin dan percayalah bahwa Ia akan selalu besertai kita. Oleh sebab itu, dalam ayat 27 tadi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tuhan bilang kepada murid-muridnya bahwa jangan takut, ini aku, jangan takut. Kata jangan takut ini berarti mari kita berani. Kata jangan takut ini memberikan peneduhan kepada murid-muridnya. Sehingga seperti yang kita tahu, sudah kita baca tadi dari firman Tuhan, bahwa ada Petrus, salah satu murid Yesus yang mengenali suaranya. Dan di ayat 28 tadi, dia berbicara, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu." Yesus pun bilang kepada Petrus, "Datanglah." Ucapan itu membuat Yesus yakin, ia melangkahkan kakinya keluar dari perahu dan dia berhasil. Waktu Petrus menerima firman dan dia percaya, dia berani melakukan tindakan. Dia tidak memikirkan air, dia tidak memikirkan tentang tenggelam, tetapi dia mengarahkan semua pandangannya itu kepada Tuhan. Petrus sudah berhasil mengatasi rasa takutnya oleh kehadiran Yesus. Di awal perjalanan Petrus, dia berhasil mengatasi rasa takutnya. Tetapi kemudian kenapa dia tidak bisa menyelesaikannya dengan baik? Karena di ayat 30,
bisa kita baca bahwa imannya telah diganggu oleh pikiran-pikiran yang penuh dengan kebimbangan. Dia merasa bahwa tiupan angin, dia sudah merasa takut, dia sudah membayangkan bagaimana dia tenggelam, akhirnya dia takut. Keadaan atau kondisi yang kurang baik pada saat ini, badai persoalan, kesusahan, penderitaan, sering menghadang hidup kita, sering mengganggu perjalanan kehidupan kita. Makanya yang harus kita lakukan adalah harus mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus. Menghampirinya dengan iman, bukan kepada masalah. Pada saat kita percaya firman Tuhan dan melakukannya, pada saat firman itu nyata, dan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu supaya bisa tenang dalam mengatasi kehidupan kita pada saat hari ini, dalam meneruskan hidup kita di masa-masa yang susah seperti ini? Yang poin pertama yang saya catat adalah hidup dalam doa. Bisa dilihat di Matius 14 ayat 22 sampai 23 tadi. Setelah Yesus melayani orang banyak, dia mengadakan mujizat, dia melakukan mujizat, dia menyuruh semua orang pergi. Lalu apa yang dibikin Yesus? Yesus itu pergi mengasingkan diri dan berdoa. Hal ini menjelaskan bahwa doa merupakan unsur penting dalam kehidupan kita. Mari kita hidup terus dalam doa. Apapun yang terjadi, kita hidup terus dalam doa. Lalu yang poin kedua, apa yang bisa kita lakukan supaya bisa tenang dalam meneruskan hidup kita saat ini adalah percaya pada firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar jangan terpengaruh oleh masalah yang terjadi. Pada saat segala sesuatu dalam hidup kita tidak ada kepastian, tidak ada harapan, ingatlah bahwa semua jawaban dalam permasalahan kita itu ada dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhanlah ada jalan keluar dari segala macam permasalahan yang kita hadapi. Lalu apa yang bisa kita lakukan supaya bisa tenang dalam meneruskan hidup kita saat ini? Yang pertama tadi adalah hidup dalam doa. Yang kedua adalah percaya pada firman Tuhan. Yang ketiga adalah arahkan pandangan kepada Yesus, bukan kepada masalah. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat 22a. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jika kita memandang hanya kepada Yesus, maka masalah itu tidak akan mempengaruhi kita lagi untuk bertindak. Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang janjikan. Pertolongannya selalu tepat. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan untuk kita. Poin keempat, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa tenang dalam meneruskan hidup kita pada saat ini? Setelah tadi pertama itu hidup dalam doa, percaya firman Tuhan, arahkan pandangan pada Yesus. Yang terakhir adalah miliki keberanian. Jangan takut. Singkirkan semua kebimbangan kita. Mazmur 46 ayat 2-3, mari kita baca bersama. Mazmur 46 ayat 2-3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Mari kita tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Kita tidak akan menerima janji Allah kalau iman kita digantikan dengan kebimbangan kita. Apabila kita berjalan dengan iman, kita berarti dituntun Roh Kudus, maka kita akan mendapatkan mujizat. Tetapi pada saat kita berjalan dengan kekuatan kita, dengan penglihatan kita, kita berarti dipimpin atau dituntun dengan kedagingan kita. Maka apa yang kita dapatkan Bapak Ibu? Ketakutan kita, kecemasan, kebimbangan. Sama seperti Petrus tadi, dia mengawali dengan baik. Dia mengalami dengan iman, dia hanya terfokus kepada Tuhan. Tetapi dia tidak menjaga itu. Dia tidak berjalan dengan iman.
dia dipimpin oleh kedagingan, dia merasakan tiupan angin, dia mulai merasa takut, bahkan dia merasa dia akan tenggelam. Bapak Ibu, kalau hati dan pikiran kita tertuju pada masalah, otomatis jelas kita akan merasa lemah, kita akan merasa stres, kita akan merasa lesu, sakit, dan lain sebagainya. Tetapi kalau hati dan pikiran kita terfokus kepada firman Tuhan, terfokus kepada Yesus, kita tidak akan cemas. Masalah boleh ada, tapi kita tahu bahwa kita itu ada di atas masalah kita. Kita tidak usah takut, kita tidak akan cemas, kita tidak perlu khawatir, karena Dia yang berkuasa atas segalanya. Sebagai penutup Bapak Ibu, dari renungan yang singkat ini, jangan biarkan keraguan-raguan dan kebimbangan kita melingkupi kita. Jangan biarkan keraguan dan kebimbangan itu hadir dalam hidup kita. Sekalipun mungkin pada saat ini nampaknya keadaan kita itu sedang sangat buruk, sangat tidak baik, tetapi jangan takut. Yakinlah bahwa Allah, bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan Yesus yang telah Kau sampaikan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan jauh dari kata sempurna, tapi Tuhan kami yakin percaya bahwa Engkau yang akan memempurnakan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau sendiri Tuhan Yesus yang akan menanam firman dalam hati Tuhan Yesus anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah mereka menjadi tenang Tuhan. Jangan ketakutan yang melingkupi mereka, tetapi Tuhan Yesus hikmat-Mu Tuhan, marifat-Mu Tuhan Yesus yang akan melingkupi mereka Tuhan. Engkau memberikan kekuatan Tuhan Yesus kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah ucapan syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, firman yang sangat luar biasa, membangun iman kita, yang menguatkan kehidupan kita. Kita yakin dan percaya, kita bukan menjadi pendengar yang setia saja, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman. Tanamkan firman dalam kehidupan kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita angkat pujian, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Maka jiwaku, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kita angkat tangan kita,
Kita terima berkat dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Kristus datang kembali kedua kali. Haleluya. Amin.